Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Minggu, tanggal 13 Juli tahun 2025. Saya Rili, Gembala Sidang. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang akan saya ambil dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-22, ayat yang ke-48. Topik khotbah hari ini saya beri judul The Weight of a Kiss. Kita awali dengan doa. Tuhan, kami terima kasih Engkau baik bagi kami. Kami menyerahkan pembahasan firman Tuhan pagi hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Pimpin kami agar kami bukan hanya sekedar mengerti, tapi menjadi pelaku firman-Mu yang aktif, yang saat kami lakukan memerdekakan kami. Terpuji Engkau, bersyukur, dan menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-48 yang akan saya bacakan untuk kita sekalian. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Nah, saya akan memulai dengan sebuah ilustrasi terlebih dahulu. Ruang atas dipenuhi bisikan percakapan yang pelan dan dentingan cangkir, kehangatan yang seharusnya memenuhi setiap hati. Nah, Yesus di ujung meja mengucapkan kata-kata yang mengukirkan cinta kasihnya, pengorbanan, dan perjanjian baru. Pandangannya menyapu wajah ke-12 orang pilihannya, menatap satu wajah lebih lama dari yang lain, Yudas. Apakah mata Yesus menyimpan kesedihan atau pemahaman yang mendalam? Apakah Yudas merasakan beratnya tatapan itu? Getaran keraguan di balik cangkang tekadnya yang mengeras. Mungkin dentingan 30 keping perak dalam benaknya lebih keras daripada tuangan anggur yang lembut ke dalam piala. Dia memegang kantong uang kelompok, seorang bendahara, penjaga harta duniawi, tetapi pencuri rahasia, musuh dalam selimut istilahnya. Apakah ini benar-benar hanya keserakahan, pertukaran sederhana kehidupan dengan koin? Atau apakah itu koktail ambisi yang rumit yang mengental menjadi kekecewaan yang ditujukan, diarahkan kepada Yesus? Apakah ia mengira ciuman di Getsemani akan menjadi katalisator yang memaksa Sang Mesias untuk menerima, memicu pemberontakan yang ia dambakan terhadap rantai Romawi? Roti yang dibagikan, yang dipersembahkan oleh tangan Yesus sendiri. Sebuah isyarat keintiman terakhir, menjadi sinyal yang dingin. Saat Yudas mencelupkan rotinya, hatinya terasa dingin. Mungkin lebih dingin dari udara malam itu. Iblis merasukinya saat ia memakan roti itu, kata kitab suci. Kehangatan ruangan itu tampak menghilang, digantikan oleh dinginnya perbuatan yang telah dilakukannya di dalam hati. Dalam hatinya sudah terjadi. Dia tahu apa yang ingin dikerjakannya. Kemudian di Taman Getsemani yang diterangi cahaya bulan, pohon zaitun menjadi saksi bisu terhadap apa yang akan terjadi. Ciuman itu simbol kasih sayang menjadi tindakan pengkhianatan yang paling utama. Itu bukan sekedar pengkhianatan, tetapi penodaan kepercayaan yang diucapkan dengan bibir yang seharusnya mengucapkan kesetiaan. Kilatan obor, dentingan baju zirah prajurit, semuanya digerakkan oleh tindakan tunggal yang dingin itu. Tindakan ini bahkan lebih dingin daripada malam yang dingin. Dan di hari-hari berikutnya, berat koin-koin itu tidak akan membawa kenyamanan. Tetapi keputusasaan
yang menghancurkan, yang mengarah ke ladang pembuat tembikar, dan akhir yang sama kejamnya dengan pengkhianatan itu sendiri. Uang 30 keping perak yang diterima Yudas mengirim Yesus ke kayu salib, mati, menumpahkan darahnya untuk menebus dosa orang percaya kepadanya. Uang yang sama 30 keping perak yang dilemparkan oleh Yudas ini mengirim dia ke tiang gantungan dan dikuburkan di tempat mereka membeli tanah tukang priok namanya dengan uang 30 keping perak itu. Uang yang sama mengorbankan dua jiwa. Yang satu demi keselamatan, yang satu mati tanpa keselamatan. Yudas Iskariot. Bayangan perjamuan itu dan 30 koin itu membentang sepanjang sejarah sebuah peringatan abadi. Haruskah anak Allah dikhianati dengan ciuman yang merupakan simbol kasih sayang itu? Haruskah teman seiman atau sesama manusia dikhianati dengan ciuman manipulasi? Solusi apakah yang didapatkan dari pengkhianatan ini selain dari maut yang mengantarkan Yudas ke tiang gantungan berdasarkan penyesalan mendalam yang menghantui batinnya? Itu yang terjadi. Hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan belajar tentang sebuah pengkhianatan yang bergema sepanjang masa. Kisah pengkhianatan Yudas Iskariot terhadap Yesus Kristus adalah salah satu kisah yang paling mengharukan dan diperdebatkan dalam sejarah manusia. Kisah ini adalah kisah tentang kepercayaan yang hancur, tentang kesetiaan yang hancur, dan momen penting yang memicu peristiwa yang mengarah pada penyalipan. Dua yang hancur di sana. Kepercayaan dan kesetiaan. Kehampaan yang ada di sana akibat daripada pengkhianatan ini. Sesuatu hilang. Kepercayaan. Kesetiaan. Kehadiran dari ketiadaan ini, apa yang tiada? Kepercayaan dan kesetiaan itu merupakan rasa sakit tersendiri. Taman Getsemani yang merupakan taman tempat bertemunya dengan Yesus orang yang dikasih ini akan menjadi sebuah kenangan pahit di masa yang akan datang mengenang tentang satu pribadi, Yudas, yang mencium Yesus untuk mengkhianatinya dengan 30 keping perak. Lebih dari 2000 tahun yang lalu setelah kejadian itu, tindakan Yudas terus bergema hingga hari ini. Menjadi alegori, artinya ibarat atau kias yang berguna bagi kita untuk mendidik yang kuat tentang kelemahan manusia. Kompromi moral dan konsekuensi mendalam dari pilihan yang dibuat dalam kegelapan. Sebuah ciuman dengan harga 30 perak. 30 keping perak. Hari ini ciuman-ciuman pengkhianatan lainnya masih bergema. Berkompromi. Ciuman manipulasi. Mengorbankan teman demi hasrat pribadi, ego. Apakah itu perlu dilakukan? Pembahasan firman Tuhan pagi hari ini akan menyelidiki kisah Alkitab tentang pengkhianatan Yudas. Mengeksplorasi berbagai penafsiran tentang motifnya. Dan yang terpenting, mengkaji apa arti tindakan pengkhianatan kuno ini bagi kita di dunia modern. Kisah ini memaksa kita untuk menghadapi pertanyaan tentang kesetiaan, tentang keserakahan, tentang kehendak bebas, dan hakikat pengampunan dan penebusan. Saat ini mari kita lihat narasi Alkitab tentang pengkhianatan ini. Jalan menuju Getsemani. Keempat Injil Perjanjian Baru memberikan kisah utama tentang
Yudas Iskariot, yang mengidentifikasinya sebagai salah satu dari 12 rasul yang dipilih oleh Yesus. Namanya Iskariot. Sering ditafsirkan sebagai orang dari Keriot, yang menunjukkan bahwa ia adalah satu-satunya orang Yudea di antara para murid Galilea. Mayoritasnya murid Galilea, dia satu-satunya orang yang dipilih sebagai murid dalam inner circle yang berasal bukan dari Galilea, tapi dari Yudea. Orang dari Keriot. Ia dipercayakan dengan kantong uang kelompok itu. Jadi ia adalah seorang bendahara yang memegang uang kas kelompok ini. Sebuah detail yang meramalkan tindakan akhirnya. Pengkhianatan itu sendiri dijelaskan dengan cermat di keempat Injil ini, di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, yang menyoroti pentingnya hal itu bagi narasi sengsara Tuhan Yesus yang menghantarkannya ke kayu salib. Urutan peristiwa yang mengarah pada tindakan pengkhianatan terakhir terungkap dengan cepat. Urutannya seperti apa? Yang pertama ada tawaran dan harga. Menurut Matius pasal yang ke-26, ayat 14 sampai dengan 16, Yudas mendekati para imam kepala dan bertanya, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia? Yesus maksudnya kepada kamu. Mereka sekalian para imam kepala ini setuju untuk membayar 30 shikal perak kepadanya, kepada Yudas. Harga seorang budak. 30 shikal perak ini harga seorang budak. Keluaran 21 ayat 32. Transaksi ini secara langsung menggambarkan pengkhianatan itu sebagai tindakan yang didorong oleh keuntungan finansial, melibatkan uang. Pertukaran sederhana antara nyawa dengan uang. Antara kepercayaan, kesetiaan dengan pengkhianatan. Uang. Ini yang dimaksud dengan cinta uang. Cinta uang itu adalah akar daripada segala kejahatan. Uang tidak. Apa makna pengkhianatan Yudas Iskariot bagi kita yang hidup hari ini? Ketegangan memuncak pada perjamuan terakhir. Saat Yesus berbagi makanan terakhirnya dengan para murid. Ini kan secret banget. Private banget. Membagikan roti, membagikan makanan ini kepada orang-orang yang diterimanya di dalam lingkungannya. Keluarga, kita makan bareng. Selama perjamuan yang sangat simbolis ini, Yesus mengungkapkan bahwa salah satu dari mereka akan mengkhianatinya. Para murid merasa sedih mendengarkan itu. Masing-masing bertanya, bukan aku ya Tuhan? Tertulis dalam Matius 26 ayat 22. Bukan aku ya Tuhan? Yesus kemudian mengidentifikasi pengkhianat itu dengan mengatakan, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Setelah celupkannya diberikannya kepada Yudas Iskariot. Yohanes 13 ayat 26. Ia memberikan roti itu kepada Yudas. Injil Yohanes menambahkan detail yang mengerikan. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Yohanes 13 ayat 27. Yang menyiratkan dimensi spiritual pada pengkhianatan itu sendiri. Untuk dapat mengerti Yohanes 13 ayat 27 ini dengan baik, mari kita bedah ayat ini menjadi beberapa komponen penting agar kita dapat mengertinya dengan baik. Yohanes 13 ayat 27 ini mengatakan, ia, maksudnya Yudas, kerasukan iblis. Ini adalah pernyataan yang sangat dalam dan menakutkan. Setelah menerima roti itu, dia kerasukan. Puncak kejahatan. Sementara iblis sebelumnya telah menaruh rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianatinya. Itu ada dalam hatinya. Tapi itu belum dilakukan, dia masih ada kesempatan untuk bertobat. Sama seperti Kain, sudah ada niatnya di dalam hatinya untuk membunuh Habel, adiknya.
Yesus mengatakan kuasai dosa itu. Kain nggak mau. Akhirnya dia proceed untuk membunuh Habil. Dan itu bukan solusi. Setelah itu dia menjadi takut sendiri. Di sini Yudas juga sudah ada di dalam hatinya. Dia entertain pikiran iblis itu untuk mengkhianati Yesus. Ayat ini menggambarkan penyerahan diri Yudas yang lebih intens dan menyeluruh kepada kejahatan. Dia menyerah kepada pikiran jahat ini. Ayat ini menunjukkan kepemilikan penuh atau paling tidak penyerahan penuh dan total kehendak Yudas kepada pengaruh iblis. Hatinya telah mengeras terhadap kasih dan anugerah Yesus sehingga membuka pintu bagi musuh untuk masuk dan bercokol di dalamnya. Dia being demon possessed. Kerasukan. Tanggung jawabnya. Nah, penting untuk dicatat bahwa meskipun iblis merasuki Yudas Iskariot, hal ini tidak membebaskan Yudas dari tanggung jawab moralnya. Yudas secara konsisten menolak ajaran kasih dari Yesus ini. Ajaran dan kasih dari Yesus ini ditolaknya. Dan pilihannya sendiri membawa Yudas ini ke titik kerentanan ini sendiri. Ia memilih untuk bersekutu dengan kejahatan. Dia punya banyak pilihan untuk nggak mengikuti pikiran yang jahat ini. Sama seperti Kain, punya hak dan power untuk menolak itu. Tapi mereka menyerah kepada kehendak yang jahat. Semuanya terjadi seperti itu. Manusia pertama, Hawa, demikian juga menyerah kepada tuntunan iblis. Ya. Nah, kita lihat lagi antara tujuan ilahi dengan kehendak manusia. Ayat ini menyoroti ketegangan antara kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia, the free will. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dan bahkan menggunakan tindakan pengkhianatan ini untuk memenuhi rencana keselamatan ilahinya. Meskipun begitu, sekalipun begitu, Yudas secara sukarela berpartisipasi dalam proses pengkhianatan ini dan ia bertanggung jawab sepenuhnya secara moral atas tindakannya. Kita lihat proses berikutnya ini tentang ciuman pengkhianatan di Taman Getsemani ini. Setelah perjamuan malam, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani. Yesus pergi berdoa. Ia merasakan kesedihan yang amat dalam, sementara murid-muridnya berjuang untuk menjaga dia. Disinilah Yudas tiba bersama segerombolan besar orang. Sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Yohanes 18 ayat 3 mengatakan itu. Tanda yang disepakati untuk mengidentifikasi Yesus adalah ciuman. Yudas mendekati Yesus dan menyapanya dengan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Yesus menanggapi kata-kata penuh dengan duka. "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Lukas 22 ayat 48 tadi. Tindakan ini yang menggunakan ciuman sebagai tanda kasih sayang dan rasa hormat sebagai isyarat untuk ditangkap, merangkum penipuan dan kemunafikan yang mendalam dari pengkhianatan itu sendiri. Memanipulasikan ciuman yang sifatnya kudus, ciuman yang bersifat penerimaan, cinta kasih, diganti menjadi ciuman pengkhianatan. Melibatkan uang. Mari kita jelajahi lebih lanjut motif Yudas ini. Ada berbagai penafsiran tentang ini. Kisah-kisah Alkitab terutama menunjukkan keserakahan sebagai motif Yudas. Namun selama berabad-abad, para teolog, para sarjana Alkitab, dan seniman yang menggambarkan akhlak Yudas telah bergulat dengan kompleksitas tindakannya dengan mengajukan berbagai teori alternatif. Mereka mencoba mengerti dari sisi Yudas sebagai pengkhianat.
Memahami berbagai potensi motivasi ini menambah lapisan cerita, mengubah Yudas dari penjahat biasa, mengubah Yudas dari penjahat biasa menjadi sosok dengan kedalaman psikologis yang tragis. Mungkinkah ada keserakahan di dalam hati Yudas? Ini pandangan tradisional. Kitab Injil secara eksplisit menyebutkan peran Yudas sebagai penjaga kantong uang. Ia ditugaskan sebagai bendahara. Dan kecenderungannya untuk mencuri dari uang yang disimpan di dalam kas bersama ini. Yohanes 12 ayat 6. Kesepakatan untuk 30 shikal perak semakin memperkuat motif ini. Dia pencuri, rakus uang, cinta uang. Ini memperkuat motif. Jika kita melihat dia mau menjarakan anak manusia dengan 30 shikal perak, sedangkan dia adalah seorang pencuri uang, dalam pikirannya tidak lebih daripada untuk mencuri 30 perak yang menambah kekayaan bagi pribadinya. Penafsiran ini menggambarkan Yudas sebagai pencuri biasa yang memprioritaskan keuntungan materi daripada kesetiaan spiritual. Ini adalah penjelasan langsung yang menggarisbawahi kekuatan cinta uang yang dapat bersifat sangat-sangat merusak. Orang menghalalkan segala sesuatu karena cinta uang. Yang kedua, mungkinkah terbesit dalam pikiran Yudas itu adanya kekecewaan politik? Maksudnya, banyak orang Yahudi pada saat itu mengharapkan Mesias menjadi pemimpin politik yang akan menggulingkan kekuasaan pemerintahan Romawi dan mendirikan kerajaan dunia. Masuk akal jika Yudas seperti banyak orang lainnya memiliki harapan ini. Kapan pemerintahan Romawi digulungkan oleh Mesias ini? Kalau mereka berpikir dari sisi politik. Karena Yesus secara konsisten menekankan kerajaan rohani dan menolak terlibat dalam revolusi politik, Yudas mungkin menjadi kecewa atau sangat kecewa. Kita nggak tahu. Beberapa teori mengatakan bahwa Yudas mengkhianati Yesus untuk memaksa Yesus dengan harapan untuk memicu pemberontakan atau memaksa Yesus untuk akhirnya menunjukkan kuasa ilahinya. Jika Yesus benar-benar Mesias, ia pasti akan lolos dari penangkapan. Bahkan mungkin menggunakan kuasanya untuk mendirikan kerajaannya saat itu juga. After all, berapa sering orang Farisi berusaha menangkap Yesus, tapi saatnya belum tiba, dia lolos. Mungkin Yudas berpikir seperti itu dan kali ini juga sama. Atau mungkinkah terbesit kefanatikan atau semangat nasionalis yang ada dalam pikiran Yudas? Terkait dengan kekecewaan politik, Yudas mungkin seorang zelot, anggota gerakan Yahudi yang sangat nasionalis yang berdedikasi untuk menentang otoritas Romawi. Dari perspektif ini, ajaran-ajaran Yesus tentang perdamaian dan kasih dan ketundukannya yang tampak kepada otoritas agama dan Romawi mungkin tampak lemah atau kontraproduktif terhadap aspirasi politik Yudas untuk Israel. Ia mungkin melihat Yesus sebagai Mesias palsu yang perlu disingkapkan atau dipaksa untuk bertindak. Yang berikutnya, apakah ada kemungkinan lain dalam pikiran Yudas ini? Alat rencana ilahi, penggenapan nubuat. Beberapa penafsiran memandang tindakan Yudas sebagai sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sebuah langkah yang diperlukan dalam rencana keselamatan Tuhan. Tanpa pengkhianatan itu, Yesus tidak akan ditangkap, tidak akan diadili, dan tidak akan disalibkan. Yang dari sudut pandang teologi Kristen sangat penting untuk penebusan dosa. Sudut pandang ini seringkali merujuk pada nubuat-nubuat perjanjian lama. Misalnya Mazmur 41, ayat yang ke-9, Zakaria pasal yang ke-11, ayat 12 dan 13, yang dianggap
menubuatkan pengkhianatan dan harga yang harus dibayar. Dalam pandangan ini, Yudas bukanlah agen bebas dan lebih merupakan instrumen tragis dalam narasi ilahi yang lebih besar. Meskipun Yudas tetap bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya seperti yang telah saya sampaikan tadi. Upaya yang salah arah untuk mengekspos Yesus, a misguided attempt to expose Jesus. Pandangan yang lebih sinis menunjukkan bahwa Yudas mungkin percaya bahwa Yesus adalah seorang penipu dan berusaha untuk mengeksposnya. Dengan menyerahkannya kepada pihak berwenang, ia mungkin bermaksud memaksa Yesus untuk mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya atau yang dianggap tidak ada, sehingga mengakhiri apa yang Yudas lihat sebagai tipuan. It is no longer about Jesus, but rather than about Judas himself, yang tidak memahami, sekalipun telah tinggal 3,5 tahun bersama-sama dengan Yesus, tentang siapa pribadi Yesus ini sesungguhnya. Mungkinkah ada faktor lain tentang kebencian atau kedengkian pribadi, personal resentment or envy? Mungkinkah itu? Seperti kelompok manapun, para rasul pasti memiliki dinamika internal mereka sendiri. Pasti. Bisa jadi Yudas memendam kebencian pribadi, kecemburuan atau perasaan diabaikan oleh Yesus yang membuatnya melampiaskannya dengan cara yang merusak. Terlepas dari motif spesifiknya, tindakan Yudas tetap menjadi contoh mendalam tentang pilihan pribadi dengan konsekuensi yang monumental yang selamanya terukir dalam jalinan wacana agama dan moral. Apa akibat langsung daripada penyesalan dan keputusasaan ini? Akibat langsung dari pengkhianatan itu sama tragisnya dengan tindakan itu sendiri. Setelah Yesus dihukum oleh Sanhedrin, Yudas diliputi penyesalan yang mendalam, bahkan sangat mendalam. Penyesalannya dalam. Injil Matius memberikan kisah yang paling rinci tentang reaksi Yudas ini, seperti yang tertulis dalam Injil Matius pasal 27 ayat 3 sampai dengan 5 yang berkata, pada waktu Yudas menyerahkan dia, melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengambilkan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Ayat 4, dan berkata, aku telah berdosa, diakui, karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Mungkin dia lihat di sini. Dia sadar bahwa Yesus ini tidak memiliki kesalahan satupun. Menyerahkan darah orang yang tak bersalah dalam kalimatnya Yudas. Bagian ini menyingkapkan jiwa Yudas yang tersiksa, yang bergumul dengan besarnya perbuatan yang mengakibatkan Yesus dihukum mati. Ia menyadari bahwa Yesus tidak bersalah. Ia mengakui dosanya kepada mereka yang mengatur pengkhianatan itu dan mencoba membatalkan tindakannya dengan mengembalikan uang itu. Akan tetapi, penyesalannya tidak mengarah pada pertobatan yang mencari pengampunan, tetapi pada keputusasaan dan pengajuran diri. Penyesalan dia tidak membawa kepada pertobatan, tapi kepada bunuh diri, hancur. Para imam yang secara munafik menganggap uang darah tidak layak untuk perbendaharaan bait suci. Nggak layak untuk membangun bait suci atau keperluan bait suci. Nggak perlu, nggak boleh. Menggunakan uang 30 sikal perak tersebut untuk membeli tanah tukang periuk, tempat pekuburan orang asing, menghadapi nubuat lainnya. Seperti yang tertulis dalam Matius 27 ayat 6 sampai 10, mengutip Yeremia dan Zakaria. Nah, catatan Lukas dalam kisah para rasul pasal yang ke-11 dan yang ke-8
memberikan gambaran yang sedikit berbeda meskipun tidak selalu bertentangan tentang kematian Yudas. Yudas ini disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 18 telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Ini menunjukkan akhir yang lebih mengerikan. Mungkin jatuh di ladang yang dibelinya atau gambaran metaforis tentang keruntuhan batin. Kontras antara penyesalan Yudas dan pertobatan Petrus setelah menyangkal Yesus 3 kali sangat mencolok. Beda. Keduanya melakukan kesalahan serius. Tetapi kesedihan Petrus menuntun pada rekonsiliasi dan pemulihan. Sedangkan kesedihan Yudas menuntun pada penghancuran diri yang menyoroti perbedaan krusial antara rasa bersalah yang mendorong pada keputusasaan dan kesedihan yang menuntun pada pertobatan dan harapan sejati. Beda. Penafsiran teologisnya kehendak bebas, free will, kehendak ilahi, God's will, dan penebusan, salvation. Nah, kisah Yudas menimbulkan pertanyaan teologis yang mendalam yang telah diperdebatkan selama berabad-abad. Contohnya seperti gini. Jika Yesus tahu Yudas akan mengkhianatinya, dan jika pengkhianatan itu dinubuatkan dan merupakan bagian daripada rencana Tuhan, apakah Yudas benar-benar memiliki kehendak bebas, free will seperti yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan? Apakah ia hanya boneka dalam rencana ilahi ini, dalam drama ini? Pandangan Kristen tradisional menyatakan bahwa pandangan Kristen tradisional menyatakan bahwa Yudas mempertahankan kehendak bebasnya. Dia tetap memiliki free will-nya untuk menentukan. Sementara pengetahuan Tuhan sebelumnya dan rencana menyeluruh diakui. Pilihan Yudas adalah pilihannya sendiri. Tindakannya meskipun telah dinubuatkan dan digunakan oleh Tuhan tetap lahir dari keinginan dan keputusan sendiri karena Yudas memiliki free will untuk menentukan pilihannya sendiri. Yang membuatnya bersalah secara moral. Nubuat-nubuat itu dilihat bukan sebagai takdir Yudas, tetapi sebagai pengetahuan Tuhan yang akurat tentang peristiwa-peristiwa di masa depan. Ratapan Yesus, anak manusia, memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Nah, adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya tidak dilahirkan. Matius 26 ayat 24. Menggarisbawahi tanggung jawab pribadi Yudas dan beratnya pilihannya. Jadi Tuhan mengatakan tentang Yudas ini yang dibuatkan itu berdasarkan foreknowledge karena dia Tuhan yang Maha tahu, dia tahu keputusan Yudas itu. Jadi dia menubuatkan sesuai dengan foreknowledge-nya ini. Tapi bukan berarti Yudas tidak mengambil bagian dalam menentukan ini. Dia bukanlah boneka. Kalau dia hanya boneka di dalam drama ini, Tuhan itu nggak adil. Karena dia tidak diberi kesempatan berdasarkan free will yang dimiliki. Dia memiliki free will. Dia yang menentukan keputusan moral ini. Dan Tuhan dalam foreknowledge-nya, dalam kematannya ini, mengetahui sebelum segala sesuatu itu terjadi, bahwa Yudas lebih memilih uang. Lebih memilih pengkhianatan daripada kesetiaan. Itu. Daripada kepercayaan, dia memilih pengkhianatan ini. Bagi kita orang-orang yang percaya pada hari ini, pertanyaannya sama, apakah Tuhan tahu bahwa kita suatu saat akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Tahu. Dia menulis itu. Dia tahu sejak sebelum dunia jadi. Dia tahu tentang kita. Tapi bukan berarti kita tidak ikut bertanggung jawab secara moral untuk memilih apakah Yesus menjadi Juru Selamat kita atau tidak.
Kita mengambil bagian di dalam hal ini. Sehingga orang lain yang tidak memilih Yesus tidak dapat menyalahkan Yesus dengan mengatakan bahwa dia tidak adil karena masuk neraka. Mereka mempunyai free will, kebebasan berkendak untuk menentukan pilihan moral mereka untuk diselamatkan melalui Yesus atau tidak. Ini pilihan masing-masing. Nah, Yudas dalam hal ini sama. Bertanggung jawab untuk menentukan pilihan moralnya. Mengkhianati atau tidak mengkhianati Yesus. Ya, nubuatan itu digenapi. Karena harus ada seseorang yang menyebabkan Yesus dikirim ke kayu salib. Dan seseorang itu adalah Yudas Iskariot. Sekali lagi, dia bukan boneka. Tentang Yudas ini dikatakan karena Tuhan telah mengetahui sejak sebelum dunia dijadikan tentang pribadi ini. Pola pikirnya, karakternya. Jadi dituliskan berdasarkan itu. Nah, perlunya pengkhianatan demi penebusan dosa. Dari sudut pandang Kristen, pengkhianatan Yudas merupakan langkah penting untuk membawa Yesus menuju ke penyaliban yang dipahami sebagai pengorbanan tertinggi demi penebusan dosa umat manusia yang percaya kepada Yesus barang tentu. Yesus dengan rela menerima jalan ini meskipun Yesus tahu akan penderitaan yang akan menyertainya. Dalam pengertian ini, Yudas terlepas dari kejahatannya secara tidak sengaja melayani tujuan ilahi yang lebih besar, mengkhianati anak manusia. Namun hal ini tidak mengurangi rasa bersalah Yudas. Sebaliknya, hal ini menyoroti kemampuan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bahkan dari tindakan manusia yang paling jahat sekalipun. Yudas sebagai tokoh dosa dan kelemahan manusia kita pandang seperti itu. Dalam konteks pengkhianatan ini, Yudas berdiri sebagai simbol universal kegagalan manusia. Yudas melambangkan kedekatan manusia kepada dosa. Bahkan mereka yang paling dekat dengan kekudusan dapat menyerah pada godaan. Yudas ada bersama-sama dengan Yesus yang hadir di dunia pada saat itu. And yet dia masih tetap bisa berdosa. Yesus tahu apa yang ada di dalam pikiran Yudas. Tapi itu adalah dijamin oleh free will yang diberikan Allah kepada manusia. Apakah Tuhan tahu saat kita hadir mendengarkan firman Tuhan di gereja, dia tahu kita sedang memikirkan sesuatu yang lain tentang dosa dan kejahatan. Dia tahu. Jadi sekalipun kita sedang hadir di dalam ruang ibadah, tidak meleputkan kita daripada keinginan untuk berbuat dosa. Semuanya ini adalah pilihan kita. Memilih kesetiaan kepada Tuhan atau memilih mengkhianati dia. Toh orang lain tidak tahu kita berada dalam gereja. Manipulasi sudah disiapkan. Racun siap ditebarkan. Nah, Yudas juga merupakan simbol daripada kekuatan godaan, the power of temptation. Daya tarik keserakahan, kekuasaan, atau agenda pribadi dapat merusak bahkan mereka yang tampaknya berkomitmen pada panggilan yang lebih tinggi. Yudas ada di dalam lingkaran dalam, tidak terlihat dari luar. Bahkan murid-murid 11 orang yang lainnya juga tidak tahu apa yang ada dalam hati Yudas, kecuali Yesus. Yudas juga merupakan simbol sifat keputusasaan, the nature of despair. Ketidakmampuan Yudas untuk menemukan harapan atau pengampunan dan lebih memilih penghancuran diri. Berfungsi sebagai kisah peringatan tentang kedalaman keputusasaan yang dapat mengikuti rasa bersalah yang tidak ditangani. Jadi jika rasa bersalah tidak ditangani, dia akan menjurus kepada penghancuran diri. Depresi, orang bunuh diri, frustrasi. Setan membisikkan, sudah nggak mungkin bertobat. Nah, simbolisme Yudas adalah sebuah pola dasar universal pengkhianatan. Di luar konteks keagamaan, Yudas telah melampaui asal-usulnya
dalam Alkitab untuk menjadi pola dasar universal pengkhianatan. Namanya identik dengan kedurhakaan. The son of perdition, kata Alkitab. Kedurhakaan, pengkhianatan, dan ketidaksetiaan. Ciuman Yudas, ciuman maut, racun. Frasa ciuman Yudas telah menjadi bahasa sehari-hari untuk menggambarkan tindakan pengkhianatan yang disamarkan sebagai persahabatan atau kasih sayang. Hal ini menunjukkan atau menandakan pertunjukan niat baik yang menipu, yang menyembunyikan niat jahat. Di dalam ciuman tersebut yang kelihatannya harmless, tersembunyi niat yang jahat untuk mengirim Yesus ke pengadilan dan melalui itu ke kayu salib. Ciuman apa yang kita berikan kepada orang di dalam ikhtiar mengkhianati? Ciuman manipulasi kah? Ciuman apa? Di luar tampaknya baik, tapi engkau tahu siapa dirimu yang ingin memanipulasikan orang. Hentikan itu. Ungkapan ini menggarisbawahi kengerian khusus dari tindakan Yudas. Bukan sekedar pengkhianatan, tetapi pengkhianatan dengan menggunakan tanda keintiman yang sakral, yaitu ciuman. Tidak terlihat, tapi nyata. Summary saya sebagai berikut. Pengkhianatan Yudas Iskariot jauh lebih dari sekadar peristiwa Alkitab kuno. Lebih dari itu. Ini adalah narasi abadi yang dijalin ke dalam jalinan pengalaman manusia. Dari tindakan khidmat di Getsemani hingga akhir tragis sang pengkhianat. Setiap detail kisahnya menawarkan wawasan mendalam tentang aspek-aspek yang lebih gelap dari sifat manusia. Keserakahan, kekecewaan, dan kapasitas untuk pengkhianatan pada akhirnya. Dia memiliki kapasitas ini. Tidak terlihat sebagai inner circle, lingkaran dalam. Namun kekuatannya yang abadi tidak hanya terletak pada penggambarannya tentang pengkhianatan itu sendiri, tetapi juga dalam pelajaran nyata yang disajikan untuk kehidupan kontemporer. Ini mengingatkan kita pada pertempuran terus-menerus antara integritas dan godaan, konsekuensi yang menghancurkan dari kepercayaan yang dikhianati, dan perbedaan penting antara penyesalan yang melumpuhkan dan pertobatan yang menebus. Pada saat kepercayaan hilang, kesetiaan pun hilang. Di tempat di mana tadinya ada kepercayaan dan kesetiaan, yang sekarang ada ini adalah kekosongan, kehampaan. Kehadiran daripada kekosongan dan kehampaan ini sendiri sangat menyakitkan. Namun Yesus solusinya adalah sekalipun dia mengalami kekosongan kehampaan ini, dia berkata, my God, why have you forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kosong dia, hampa dia. Tapi perkataan my God atau Allahku ini disebutkan oleh Yesus pertama dan terakhir kali, karena biasa dia mengatakan Abba, Father, Bapa. Ini membuktikan bahwa suara my God ini adalah suara kita yang disuarakan oleh Yesus agar kita dapat memanggil dia Abba, Father. Solusi bagi Yesus dalam kesadaran penuh, dia mengatakan, Father, forgive them, for they know not what they are doing. Dia mengerti dengan tujuannya, karena itu dia berkata seperti demikian. Kita pun harus pulih daripada pengkhianatan yang dilakukan oleh teman-teman dekat kita atau bahkan oleh anggota keluarga. Nah, di dunia di mana kesetiaan sering diuji dan kompromi moral menggoda, sosok Yudas Iskariot berdiri sebagai kisah peringatan abadi. Kisahnya mendorong kita untuk melihat ke dalam, memeriksa motif kita sendiri, dan berjuang untuk kehidupan yang ditandai oleh kesetiaan yang tidak tergoyahkan.
pilihan etika, dan pengajaran pengampunan yang berani daripada keputusasaan, memastikan bahwa gema pengkhianatannya terus mengajarkan kita pelajaran yang sangat berharga tentang hati manusia yang tidak terlihat ini. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, hambamu telah selesai berbicara, biarlah Engkau terus berbicara kepada pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Sehingga saat kami mengerti, kami dapat menjadi pelaku yang aktif dan saat kami melakukan kebenaran firman-Mu, kebenaran firman yang kami lakukan itu memerdekakan kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita, buka pintu hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk. Diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu. Diberkati tempat adonanmu. Diberkati kandunganmu. Diberkati anak cucumu. Diberkati pelayananmu. Diberkati pekerjaanmu. Diberkati kesehatanmu. Apapun yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan yang membuat engkau berhasil. Dan biarlah kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih. Dengan hikmat marifat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan datang kali keduanya menjemput kita semua yang percaya kepadanya. Bagi semua umat Tuhan yang menerima berkat sama-sama berkata, Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, atas izin Tuhan, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Dari Los Angeles, saya Rili, mohon diri. Shalom.